Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang surat kepada orang Ibrani, pasal yang keempat dimulai dari ayat yang ke-10. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya mendorong Anda pemirsa untuk membuka Alkitab Anda bersama keluarga, sambil mengikuti episode yang menarik ini. Kita akan bertemu kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Aya. Setelah penulis berkata dalam ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian bagi umat Allah, ia mulai dalam ayat-ayat berikut dari ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya ingin berbicara lagi tentang perhentian di sini seperti yang dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Mohon penjelasan Anda. Ia menyamakan apa yang terjadi dalam penciptaan, bahwa ketika Allah mengakhiri semua pekerjaannya, ia melihatnya dengan kepuasan dan kesenangan. Itu memberinya perhentian. Demikian dikatakan sebagai orang percaya ketika perjalanan kita yang dianggap penuh dengan perjuangan rohani telah berakhir, kita juga akan masuk ke dalam perhentian kita yang sebenarnya. Yang berarti bahwa di sini memiliki sedikit perhentian dan berhenti sebentar, tapi perhentian yang lengkap adalah dalam kekekalan. Tidak dimaksudkan pada faktanya dengan perhentian dan kekekalan bahwa kita akan menganggur sama sekali, tidak. Tapi itu akan menjadi perhentian dari peperangan rohani. Dari penderitaan sambil waspada terhadap berbagai nafsu dalam diri kita, atau waspada terhadap perang dengan setan. Kita akan berhenti dari musuh-musuh kita, tetapi untuk selama-lamanya. Kita akan memuliakan Allah dengan apa yang telah Dia persiapkan untuk kita lakukan di dalam kekekalan dari hal-hal dan pelayanan karakter khusus di sana. Saat Anda mengacu pada kekekalan, dan sebelum kita melanjutkan, mohon beri kami sekilas tentang kekekalan. Apa perhentian dan kekekalan berarti kepuasan dari semua naluri yang terhalang selama kita masih di bumi ini. Maksud saya, makanan, pernikahan, dan hubungan-hubungan. Apakah ini karakter kekekalan? Saudara Ayat, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sebelum kita masuk ke surga, tubuh ini harus diubahkan. Benar. Saya hanya akan menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan Silakan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Itu semua jelas. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian
dalam apa yang tidak binasa. Lalu ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sangat jelas bahwa ketika kita sampai di surga, perhentian kekal, tidak akan ada segala naluri atau keinginan. Tidak, tapi akan ada tubuh rohani yang persis seperti tubuh Kristus. Ini untuk bagian dari perhentian surga. Namun, dikatakan bahwa selama kita berada dalam perjalanan ini, kita menghadapi perselisihan dan kerja keras. Kita harus waspada dan melanjutkan perjalanan ini sebelum perhentian surga. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Apakah arti dari berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu dan jatuh karena ketidaktaatan? Saya melihat ayat ini dari dua sisi. Aspek pertama adalah bahwa ketika seseorang berusaha secara rohani untuk lebih berbakti kepada Tuhan, dia membuktikan keaslian imannya. Ya, Aspek kedua adalah orang percaya sejati harus rajin untuk bertumbuh dan maju secara rohani. oke. Saya ingat perkataan Rasul Petrus dalam surat yang kedua pasal pertama, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Mengapa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Kemudian orang percaya yang ingin maju, ketika saya menemukan orang percaya yang tidak bahagia, saya bertanya, mengapa Anda tidak terlihat bahagia? Dia menjawab tanpa alasan. Dia berkata pada saya, karena keadaan. Saya berkata kepadanya, tidak, Anda tidak rajin. Berapa banyak yang Anda perjuangkan untuk meluangkan waktu baca Alkitab? Omong-omong saya mengatakan sesuatu yang saya ulangi di setiap kesempatan. Saya bisa sudah mengatakan dengan Anda, saudara, ayat berapa banyak waktu yang kita habiskan hari ini dengan media sosial hanya untuk bersenang-senang, bersosialisasi, dan melihat gambar-gambar. 24 jam online daring. Daring 24 jam. Lalu berapa lama kita menghabiskan waktu membaca Alkitab, pergi kebaktian, seberapa banyak kita berupaya untuk terlibat dalam pelayanan. Oleh karena itu Anda melihat bahwa orang percaya berada dalam keputusasaan, kurang sukacita. Ini adalah akibat alami. Benar. Mereka bahkan menggunakan media sosial, tetapi orang tidak bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Tidak, mereka bersosialisasi Benar. namun lewat layar. Ya. Ya. Saya juga perlu menerima kata-kata Anda yang Anda katakan, berusaha untuk menjaga keadaan berhenti itu. Tidak hanya untuk memasuki perhentian dan tekun. Anda katakan, itu bukan alasan untuk ada dalam perhentian. Sebuah Jadi, bukti. Benar, sebuah bukti. Seperti seseorang yang mewarisi kebun anggur dari ayahnya, dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbuah. Tetapi ada pencuri di sekitar kebun anggur yang sesekali masuk dan kemudian mengambil buahnya. Jadi dia tidak bisa menikmati warisannya. Dia harus menjaga dan berusaha keras untuk menikmati hal-hal baik dari kebun anggurnya itu. Dia tidak perlu berusaha keras untuk mewarisi, dia sudah mewarisi. Namun dia harus berusaha keras untuk menikmati warisan itu. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kita tahu bahwa ada hubungan yang kuat dan juga esensial antara firman kekal dan firman tertulis. Karena sang anak adalah firman yang mewartakan Allah dan mengungkapkan pikirannya dan mengungkapkan terang dan kasih-Nya. Kristus adalah firman Allah. Oleh karena itu, dia adalah inti dan esensi dari Alkitab. Sebagai firman yang tertulis, semua nabi bersaksi tentang dia, tentang penderitaan dan kemuliaannya. Lalu Alkitab sebagai firman tertulis adalah menurut Kristus dan dari Kristus. Melalui itu, kita mendengarkan Kristus menerimanya dan gambarannya tercetak di dalam jiwa kita. Firman itu tertulis, Kristus itu adalah pusat dan tujuan dan yang diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kristus yang diutus dari Allah, Injil adalah esensinya atau yang terpentingnya. Oleh karena itu, Injil secara khusus disebut juga dengan firman Allah. Dalam ayat 12 mulai dibicarakan tentang firman Allah dan pengaruhnya. Apa yang membuat Alkitab berbicara tentang firman Allah sementara berbicara tentang perhentian? Silakan Dr. Farid. Karena dikatakan di akhir ayat 11,
supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kepercayaan yang mana? Kepada firman Tuhan. Maka hubungannya jelas dari firman Allah yang dikatakan dalam perjanjian lama. Dia menggambarkan firman Allah secara utuh. Firman ini yang ada di tangan kita dan firman yang dipersembahkan kepada kita dari kitab itu, seperti yang dikatakan bahwa mereka telah tidak taat dan akibatnya adalah mereka jatuh. Lalu apa saja ciri-ciri firman jika seseorang bertanya apakah ketidaktaatan terhadap firman Tuhan begitu berbahaya? Dia berkata, jika saya beritahu Anda alasannya. Lalu dia memberi kita salah satu deskripsi yang paling menakjubkan tentang firman Tuhan. Ayat 12 berkata, karena firman Allah adalah 1, hidup aktif, dan 2, kuat, dan 3, lebih tajam dari pedang bermata 2, dan 4, menusuk, bahkan sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum, dan 5, adalah pembeda pertimbangan dan pikiran hati, itu hidup. Karena berasal dari Allah yang hidup. Ketika Allah yang hidup berbicara, firman yang keluar dari mulutnya hidup sebagaimana dia hidup. 2, aktif. Ini memiliki sebuah kekuatan yang besar sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Dikatakan bahwa kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah asal kata dinamit dan dinamo. Dinamit yang meledak adalah kekuatan terkuat yang dikenal oleh orang saat ini. Dinamo adalah pembangkit energi di perangkat atau kendaraan apapun. Jadi firman Tuhan begitu kuat di dalam dirinya sendiri. 3, lebih tajam daripada pedang bermata 2. Ini seperti pisau bedah, namun pisau bedah apapun hanya memiliki satu sisi. Tetapi pisau bedah atau pedang ini dapat menembus ke atas dan juga ke bawah. Itu masuk, memberi jalan dan juga memotong di atas dan di bawah. Ini mengingatkan kita pada deskripsi tentang Kristus dalam Wahyu yang pertama. Ketika Yohanes melihat dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Firman Kristus, perkataan Kristus selalu menembus sampai sekarang. Tidak ada yang lebih kuat daripada ayat Alkitab. Saat menginjil kita tidak perlu menambahkan lebih banyak perkataan kita. Saya hanya akan mengucapkan sebuah ayat dan meninggalkan ayat itu dalam kekuatannya untuk menembus hati nurani. Ini lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ini adalah deskripsi ketiga. 4, ini menembus ke dalam jiwa, roh dari sendi dan sumsum. Di sini dikatakan bahwa firman Allah dapat memisahkan antara hal-hal yang paling saling terkait. Benar, jiwa dan roh. Sangat sulit untuk membedakan jiwa dari roh. Namun firman Allah dapat membuat saya membedakan apakah masalah ini berasal dari jiwa saya, Perasaan Anda. perasaan saya, emosi, atau ini dari pemikiran rasional saya. Pemikiran rasional dan karenanya roh Allah bekerja dalam roh saya. Sendi adalah tentang gerakan. Sumsum adalah bagian dalam tulang. Jadi dia juga ingin bertanya kepada kita, Anda bergerak, tetapi apa motifnya? Benar. 5, membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ini merasuk ke hal yang lebih dalam. Pikiran-pikiran hati. Seakan seperti pikiran-pikiran hati adalah hal yang terdalam. Pikiran-pikiran hati persis atas semua itu. Menembus ke dalam Apakah batin. itu? Jadi saya akan berkata perangkat sinar X yang baru dan lama yang tidak memiliki imbangan. Ketika orang percaya membaca firman Allah, itu berarti bahwa dia selalu di hadapan Allah sendiri. Itu begitu indah. Sehingga selama membaca bacaan harian saya selama suatu pertemuan, saya tidak berada di depan ceramah atau di depan dosen. Saya berada di hadapan Allah. Ketika firman Tuhan dibuka dan diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, semua orang yang mendengar merasakan bahwa mereka sedang berada di hadapan Allah yang menyingkap segalanya. Dr. Farid, apakah mungkin untuk melihat bahwa penyamaan firman Tuhan dengan pedang yang bukan untuk berperang, tetapi pedang untuk membedakan, yang memotong sesuatu menjadi 2 bagian? Mempertimbangkan bahwa surat kepada orang Ibrani memiliki 2 tim. Tim yang nyata dan tim yang hanya berpura-pura. Jadi dia ingin mengatakan bahwa satu-satunya hal yang menyingkapkan yang palsu adalah firman Tuhan, karena ia membedakan pertimbangan dan juga pikiran hati. Lalu dapatkah kita mengatakan bahwa firman adalah tes yang dapat membedakan tim mana yang teguh dan tim mana yang salah? Saya pikir begitu, 100%. Ini juga jelas dalam kehidupan Kristus.
apa yang dia katakan selalu disaring dan dibedakan. Yang asli berpegang padanya dan yang palsu meninggalkannya dan pergi. Baik, Ini begitu jelas dalam Injil Yohanes. oke. Yang Anda rujuk mengenai hal tumpang tindih antara jiwa dan roh, sering terjadi bahwa ketika kita menghadiri suatu ibadah dan melihat suatu cara ibadah, kita tidak tahu bagaimana cara menilainya. Apakah itu rohani atau psikologis? Apakah lagu-lagu ini psikologis perasaan yang terkait dengan beberapa efeknya? Atau apakah lagu-lagu itu spiritual? Kapan kita bisa bergantung pada firman Allah? Atau bagaimana kita bisa mengandalkan firman Allah untuk beritahu kita tentang apa yang sedang terjadi dalam pertemuan ini atau selama ibadah? Bisakah kita mengatakan apakah ini spiritual atau psikologis? Segala sesuatu yang cocok dengan ayat-ayat Alkitab dan semangat Alkitab dalam lagu-lagu, doa-doa, dan ucapan kita. Saya pikir itu terkait dengan roh yang mengekspresikan pikiran, komunikasi dengan Allah, dan pemahaman. Roh adalah pusat pikiran dan pemahaman. Oleh karena itu sangat penting Paulus memberitahu kita tentang ibadah kita dalam segala bentuknya. Pelayanan mimbar, pujian, doa yang terkait dengan pikiran. Bahwa kesadaran sadar saya adalah roh. Jiwa mengungkapkan segala perasaan saya, emosi saya, kepribadian saya secara keseluruhan. Lalu apa yang berhubungan dengan perasaan itu terkait dengan jiwa. Tidak ada keraguan bahwa dalam berbagai ibadah dan pelayanan, saya tidak dapat berkata bahwa semua itu hanya dalam roh saja. Benar. Semua itu dalam roh dan jiwa. Namun siapakah pemimpinnya? Untuk siapa kepemimpinannya? Tentunya ketika kepemimpinan adalah untuk Roh Kudus, itu membuat saya sadar, bahkan dalam pelayanan saya misalnya, atau selama suatu doa, atau saat membaca Alkitab setiap hari, ada orang yang bertanya, saya membaca Alkitab setiap hari, itu bagus. Apakah sadar ketika Anda membacanya? Apakah Anda belajar sesuatu yang baru? Bagaimana Anda membaca? Bagaimana membaca? Atau hanya menulis satu tugas? Saya membaca satu pasal dan menutup Alkitab, lalu ketika seorang bertanya pada saya hanya akan menjawab bahwa saya membaca, lalu apa yang Anda pelajari? Lalu di manakah rohnya? Di mana kesadarannya? Tepat. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 13, dan tidak ada suatu pun makhluk yang tersembunyi, semua telanjang di hadapannya. Apa yang dimaksud dengan katanya dan tentang siapakah ayat ini berbicara? Siapakah yang dimaksud dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Maksudnya bahwa Allah adalah sumber firman. Karena dia berbicara tentang tentang firman Allah. Lalu dia beralih kepada Allah sumbernya. Seolah dia ingin mengatakan ketika Anda duduk di hadapan firman Allah, berarti Anda sedang duduk Di di hadapan hadirat Allah. Allah sendiri. Jadi, sadarilah dan beri jalan kepada Allah untuk menyingkapkan apa yang ada dalam diri Anda. Ini sangat penting. Dan tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang berarti bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyikan, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Beberapa orang berpikir mereka bisa bersembunyi dari Allah. Itu mustahil, mutlak. Allah adalah segalanya. Saya belajar banyak dari ungkapan ini, saudara. Ayat, saya selalu menaikkan doa Daud yang ada di Mazmur 139. Dan berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Benar. Saya memberikan dari sebuah masalah yang mungkin kita hadapi. Hati yang menipu pemiliknya adalah mungkin untuk memiliki banyak kekacauan di dalam diri kita, karena kita tidak diperhadapkan dengan terang firman Allah yang menguji kita. Tidak jelas. Kita akan menipu diri kita sendiri jika kita terus berjalan dan berpikir bahwa kita berada di jalan yang benar. Tidak, kita harus sangat berhati-hati. Seperti salah satu bacaan ini diakhiri dengan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dia juga memperingatkan saya Oke. tentang masalah ini, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia. Kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban suatu hari nanti. Mulai hari ini pertanggungjawaban kita harus diberikan kepada Allah.
maka ini berarti Tuhanlah yang melihat apa yang dalam diri saya dan yang dapat memberi saya evaluasi yang dapat melegakan saya dan merasakan kepuasannya. Orang-orang dapat bertepuk tangan untuk banyak hal, tapi saya tidak dapat mendapat pujian dari Allah sekarang. Maka saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Namun sosok yang kepadanya saya akan memberi pertanggungjawaban di masa depan di hadapan tahta Kristus adalah Allah. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta tempat Kristus duduk bukan untuk menghakimi kita sebagai umatnya, tetapi untuk mengevaluasi segala pelayanan kita, motif dan rahasia kita. Maka semua orang yang pantas dipuji maka akan dipuji. Izinkan saya kembali ke komentar yang Anda buat, bahwa ketika firman ini berbicara tentang Allah sebagai sumber Alkitab, setelah dia berbicara tentang Alkitab, dia bermaksud mengatakan bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu. Jadi, dari hal ini kami ingin mengatakan, setiap orang yang menghormati firman Tuhan, dia menghormati Tuhan. Benar. Banyak orang memilih dari firman Tuhan apa yang dia sukai dan menolak bagian lain. Jadi seolah dia mengaitkan ketidaklengkapan dan ketidakkonsistenan kepada Allah. Mohon jelaskan mengenai bagaimana mendekat kepada firman Tuhan dan bagaimana berurusan dengan firman Tuhan. Pertama, kita harus berurusan dengan firman Tuhan dengan banyak konsentrasi. Saya tidak dapat membaca Alkitab atau mempelajarinya saat saya sedang tidak fokus. Atau praktisnya ponsel saya menyala dan saat saya menerima sebuah pesan, saya melihatnya, saya membacanya dan membalasnya. Saya akan duduk di suatu tempat di mana semua orang menelepon saya dan saya menjawabnya. Di mana fokus saya? Ini tidak sopan. Kedua, saya menghormati firman Tuhan. Ketika berdoa pada Tuhan setiap saat, saya membaca atau belajar. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab pelayanan, kita membaca dan belajar. Namun tidak cukup hanya belajar untuk menyajikan kepada orang lain apa yang saya baca dan pelajari. Inilah sebuah subjek doa. Tuhan, kemana aku dari sini? Sebelum saya berkhotbah dan mendesak saudara seiman untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, apakah saya menjalankan apa yang saya perkatakan? Apakah saya berjalan di dalamnya? Ada rasa hormat terhadap firman Allah. Ketiga, saya menghormati firman Allah ketika saya membuatnya menghakimi kesalahan dalam diri saya. Kita menghindari masalah penilaian ini, karena hal itu menyakitkan. Kita bisa menilai orang lain, tetapi tidak pada diri kita sendiri. Lalu sebelum memegang pedang dalam perangan rohani saya harus menunjukkan pisau batu api terhadap diri saya sendiri. Yosua, kitab Yosua, sebelum Yosua melihat kepala bala Tuhan dan pedangnya dihunus seolah-olah dia mengatakan, pedangku ada bersamamu, kamu akan mendapat kemenangan. Ada satu hal yang terjadi sebelumnya. Mereka semua disunat dengan pisau batu. Penyunatan itu menyakitkan karena untuk menghakimi diriku sendiri yang berkata kepada Tuhan bahwa saya salah dan hukum diri sendiri itu menyakitkan. Namun ini mempersiapkan saya untuk suatu peperangan rohani. Lalu saya menyerahkan diri terlebih dahulu pada efek firman sebelum menggunakannya untuk berurusan dengan orang lain. Benar. Saya mempersalahkan diri sendiri dulu dengan otoritas firman sebelum kita mengarahkan pedang itu kepada orang lain. Benar. Saya harus ambil manfaat dulu dari firman itu sebelum berbicara kepada orang lain tentang hal itu. Dr. Farid, kita telah di akhir episode. Benar. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua, kita mulai episode hari ini dengan berbicara tentang berusaha, berjuang untuk memasuki perhentian. Apa yang kita pahami dari kata-kata ini, berusaha, berjuang untuk memasuki perhentian? Kita tahu bahwa perjuangan memiliki dua aspek. Pertama, orang yang rajin dalam kehidupan Kristen membuktikan keaslian imannya. Aspek lainnya adalah bahwa ketekunan adalah syarat untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani Kristen. Kita telah mendengar ayat yang berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha. Oke. Baik. Benar. Kita juga telah belajar bahwa dalam ayat 12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Khususnya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
Faktanya ayat 12 menjelaskan deskripsi yang menakjubkan tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan hidup karena itu berasal dari Tuhan yang hidup dan ia memiliki hidup. Ini juga aktif karena ia memiliki kekuatan untuk mengubahkan dan membedakan. Itu memisahkan antara jiwa dan roh. Lalu firman Tuhan seperti pisau bedah dokter dapat memisahkan antara hal-hal yang berbeda dan halus. Baik, bagaimana Dr. Farid? Oke, izinkan saya menambahkan bahwa membedakan juga berarti seperti yang telah kita katakan secara khusus dalam surat ini. Ini memisahkan antara yang asli dan yang palsu. Oke. Oleh karena itu, ini seperti Seperti pedang pedang. bermata dua, artinya memisahkan antara yang asli dan yang palsu. Terima kasih semua, terima kasih Dr. Farid, Terima Tuhan kasih. memberkati. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan Anda kata-kata ini yang disebut dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia hidup karena ia adalah firman Allah yang hidup. Dan hidup untuknya dapat datang kepada Anda. Ia hidup dan aktif karena memiliki efek. Apa pengaruh dari firman ini? Yang saya tahu adalah apa yang dikatakan dalam sejarah dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Firman ini telah mengubah jutaan orang. Jadi saya meminta Anda untuk mendekat pada kitab ini. Bukan dengan mata penuh kritik, tetapi dengan mata yang penuh kerendahan hati. Datanglah kepada Allah dan katakanlah padanya, beritahukanlah firman-Mu, nyatakanlah dirimu kepadaku dalam firman-Mu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Amin. وعدت طريقي ترشدني تعلمني وتنصحني وفي البرية تسندني بإيدك انت تمسكني وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا استاهل وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.